Bagian 1. Janji suci di kaki penanggungan misteri Pertapa Sakti dan Sumpah Setia. Tahukah kamu bahwa Candi Pari di Jawa Timur konon bukan dibangun dari batu biasa? Candi ini dipercaya terbentuk dari tubuh manusia yang dikutuk karena sebuah kesalahan fatal. Apa dosa besar yang mereka lakukan hingga harus berakhir tragis menjadi batu abadi? Sebelum kita masuk ke dalam kisah misterius ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Selamat datang di channel Jejak Wangsa yang akan mengungkap tabir sejarah dan legenda Nusantara. Aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan penelusuran jejak leluhur berikutnya. Kisah ini bermula jauh di masa lampau di kaki Gunung Penanggungan yang sangat sakral. Gunung ini dikenal sebagai tempat bersemayamnya para resi dan Pertapa Sakti Mandraguna. Di sana hiduplah seorang pertapa ulung yang bernama Ki Gede Penanggungan. Ia dikenal memiliki ilmu kanuragan yang tinggi dan kebijaksanaan yang luar biasa luas. Kesaktiannya tersohor hingga ke berbagai pelosok negeri, membuat banyak orang segan padanya. Namun di balik kesaktiannya, Ki Gede menyimpan sebuah kegundahan hati yang mendalam. Harta paling berharga baginya bukanlah ilmu kesaktian, melainkan putri semata wayangnya. Putri cantik jelita itu bernama Dewi Walang Angin yang menjadi permata hatinya. Kecantikan Dewi Walang Angin bagaikan bidadari yang turun dari kahyangan ke bumi. Meski memiliki paras yang elok, nasib asmaranya tidak seindah wajahnya yang rupawan. Belum ada satupun pemuda yang berhasil memikat hati sang Dewi Nan Anggun. Hal ini menjadi beban pikiran yang sangat berat bagi sang ayah setiap harinya. Ki Gede Penanggungan takut jika putrinya akan hidup sebatang kara di masa depan. Siang dan malam, sang pertapa tidak putus memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Ia memohon petunjuk gaib untuk masa depan putri tercintanya. Dewi Walang Angin, doa-doa tulus itu terus ia lantunkan di tengah kesunyian lereng gunung yang dingin. Ia berharap dikirimkan seorang pria yang tulus dan berbudi pekerti luhur. Harapan itu akhirnya mulai menemukan titik terang pada suatu hari yang cerah. Kesunyian lereng Gunung Penanggungan tiba-tiba pecah oleh langkah kaki yang mantap. Seorang pemuda berparas tampan muncul dari balik kabut tipis pegunungan. Pemuda itu memiliki perawakan yang gagah perkasa, layaknya seorang kesatria pilihan. Ia datang dengan napas terengah, namun matanya memancarkan tekad yang sangat kuat. Pemuda itu memberanikan diri menghadap Ki Gede Penanggungan dengan penuh rasa hormat. Ki Gede segera merasakan aura ketulusan yang besar dari sosok pemuda asing ini. Seolah-olah pemuda ini adalah jawaban yang dikirimkan semesta atas doa panjangnya. Dengan suara berwibawa, Ki Gede mempersilakan pemuda itu untuk masuk ke kediamannya. Pemuda itu duduk bersimpuh dan memperkenalkan dirinya sebagai Joko Pandelegan. Ia menjelaskan bahwa perjalanannya mendaki gunung adalah untuk satu tujuan mulia. Niatnya sangat tulus, yaitu ingin menjadi murid dan menimba ilmu pada Ki Gede. Ki Gede terdiam sejenak sambil menatap tajam ke dalam mata Joko Pandelegan. Ia mencoba menyelami hati pemuda itu untuk mencari adanya niat jahat tersembunyi. Namun yang ia temukan hanyalah kejujuran dan semangat membara untuk belajar. Dalam hati, Ki Gede teringat kembali akan doa-doanya selama ini untuk putrinya. Firasatnya mengatakan bahwa inilah saat yang tepat untuk menentukan nasib Dewi Walang Angin. Ki Gede akhirnya bersedia menerima Joko Pandelegan sebagai murid di padepokannya. Namun, penerimaan itu tidaklah gratis dan memiliki sebuah syarat yang sangat berat. Syarat yang diajukan Ki Gede bukanlah tentang harta atau benda pusaka sakti. Ia meminta Joko Pandelegan untuk memikul sebuah tanggung jawab besar seumur hidupnya. Syarat mutlak itu adalah Joko harus bersedia menikahi putri tunggalnya, Dewi Walang Angin. Joko Pandelegan terkejut mendengar syarat yang tidak pernah ia duga sebelumnya itu. Ia mengira syaratnya adalah ujian fisik atau pertarungan melawan makhluk buas. Namun, menikahi putri gurunya adalah sebuah kehormatan sekaligus beban yang besar. Ki Gede menegaskan bahwa putrinya adalah amanah terbesar yang harus dijaga muridnya. Tanpa ragu, Ki Gede memanggil Dewi Walang Angin untuk keluar menemui tamu mereka. Saat sang putri keluar, aura kecantikannya langsung memancar, memenuhi ruangan sederhana itu. Joko Pandelegan terpana dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah sang Dewi. Ki Gede memperkenalkan putrinya yang selama ini menunggu sosok pelindung sejati. Ia menjelaskan
bahwa putrinya tidak hanya cantik rupa, tapi juga cantik hatinya. Melihat ketulusan Ki Gede, Joko Pandelegan memantapkan hatinya untuk menerima syarat tersebut. Dengan suara lantang ia bersedia menikahi Dewi Walang Angin dan menjaganya selamanya. Dewi Walang Angin pun tersipu malu dan bersedia menerima pemuda itu sebagai suami. Ia percaya bahwa pilihan ayahnya adalah yang terbaik bagi masa depan hidupnya. Kesepakatan telah dibuat, dan sebuah ikatan janji suci akan segera dilaksanakan. Pesta pernikahan digelar dengan sederhana, namun penuh dengan nuansa kebahagiaan. Suasana haru menyelimuti hati Ki Gede saat harus menyerahkan tanggung jawab putrinya. Ia merasa bahagia karena doanya terkabul, namun juga sedih karena akan berpisah. Ki Gede berpesan agar Joko benar-benar menjaga putrinya dengan segenap jiwa raga. Joko berjanji di hadapan guru, sekaligus mertuanya, untuk menjadi suami yang baik. Setelah menikah, pasangan muda itu tetap tinggal di rumah Ki Gede Penanggungan. Hari-hari mereka diisi dengan kebahagiaan dan pembelajaran ilmu kehidupan yang berharga. Joko Pandelegan tidak hanya menjadi suami, tetapi juga murid yang sangat tekun. Ki Gede menurunkan berbagai ilmu pengetahuan dan kearifan lokal kepada menantunya itu. Waktu terus berjalan, dan Joko menyerap semua ilmu dengan sangat cepat. Kehidupan mereka di lereng gunung terasa sangat damai dan jauh dari konflik. Namun, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan di kemudian hari nanti. Joko dan Dewi Walang Angin mulai memikirkan masa depan mereka secara mandiri. Mereka sadar tidak bisa selamanya bergantung pada orang tua di gunung ini. Keinginan untuk membangun rumah tangga di tempat baru mulai tumbuh di hati. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu hidup sukses dengan usaha sendiri. Rencana untuk turun gunung mulai disusun dengan matang oleh pasangan suami istri ini. Mereka mempersiapkan mental untuk meninggalkan kenyamanan di kediaman Ki Gede Penanggungan. Joko merasa sudah cukup bekal ilmu yang ia dapatkan dari sang mertua. Kini saatnya ia mempraktikkan ilmu tersebut di dunia nyata yang penuh tantangan. Dewi Walang Angin pun siap mendampingi suaminya kemanapun ia pergi. Namun, ada rasa berat hati saat harus menyampaikan niat ini pada ayahnya. Mereka tahu betapa sayangnya Ki Gede pada mereka berdua selama ini. Momen perpisahan ini akan menjadi titik balik dalam sejarah hidup mereka kelak. Tanpa mereka sadari, keputusan untuk pergi ini adalah awal dari sebuah legenda besar. Legenda yang akan mengubah nasib mereka dari manusia biasa menjadi batu abadi. Ki Gede sebenarnya sudah memiliki firasat tentang kepergian anak dan menantunya ini. Sebagai orang tua yang bijak, ia tidak akan menghalangi kemandirian anak-anaknya, tapi ia menyiapkan sebuah bekal terakhir yang akan menguji karakter mereka nanti. Bekal inilah yang akan menjadi kunci kejayaan sekaligus kehancuran mereka berdua. Bagaimanakah kelanjutan kisah perjalanan mereka setelah turun dari Gunung Penanggungan yang damai? Bagian 2. Benih ajaib dan awal kejayaan. Kerja keras, dan keajaiban panen melimpah, tahun demi tahun berlalu. Saatnya Joko dan Dewi meninggalkan kaki Gunung Penanggungan. Momen perpisahan dengan Ki Gede Penanggungan menjadi saat yang sangat mengharukan bagi mereka. Dengan berat hati, mereka berpamitan untuk mencari kehidupan baru sebagai suami istri. Dewi Walang Angin sebenarnya ingin selalu berada di sisi ayahnya untuk menjaganya. Namun Ki Gede menegaskan bahwa tugas utama seorang istri adalah mendampingi suaminya. Ki Gede meminta mereka tidak perlu bersedih, karena ini adalah siklus kehidupan. Ia kembali mengingatkan Joko untuk menjaga Dewi Walang Angin dengan segenap jiwa. Joko Pandelegan menyanggupi perintah itu dengan sikap hormat, sendiko dawuh kepada mertuanya. Sebelum mereka melangkah pergi, Ki Gede memberikan sebuah bungkusan kecil sebagai bekal. Bungkusan itu berisi benih padi yang tampak sederhana, namun memiliki makna besar. Ki Gede berpesan agar benih itu ditanam di tempat tinggal baru mereka nanti. Ia sangat yakin bahwa benih itu akan memberikan panen yang sangat melimpah. Namun, ada satu pesan moral yang jauh lebih penting daripada benih padi itu. Ki Gede berpesan, jika kelak mereka sukses, jangan pernah menjadi orang sombong. Mereka harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan tanpa pandang bulu. Pesan itu ditekankan berkali-kali. Jangan kikir jika sudah menjadi orang kaya raya. Joko dan Dewi berjanji akan mengingat pesan ayah mereka di dalam hati. Keduanya pun melangkah perlahan, menuruni jalan setapak membelah kabut gunung yang tebal. Langkah kaki membawa mereka semakin jauh
meninggalkan kedamaian Gunung Penanggungan yang asri. Perjalanan mereka tidaklah mudah, karena harus menembus hutan rimba yang lebat. Mereka juga harus menyisir lembah-lembah curam dengan kewaspadaan yang sangat tinggi. Berhari-hari mereka berjalan mencari tanah yang cocok untuk memulai hidup baru. Rasa lelah dan letih mereka abaikan demi sebuah harapan masa depan cerah. Akhirnya, pencarian panjang itu berakhir di sebidang tanah datar yang luas. Lokasi itu terletak tidak terlalu jauh dari sebuah perkampungan penduduk desa. Di tanah itulah mereka memutuskan untuk berhenti dan mulai membangun kehidupan mereka. Bahu-membahu keduanya bekerja keras tanpa henti, dari pagi hingga malam hari. Djoko Pandelegan mengerahkan seluruh tenaga dan ilmu kanuragannya untuk membuka lahan. Ia memeras keringat di bawah terik matahari yang menyengat kulit tubuhnya. Siang hari ia gunakan untuk menebang pohon dan membersihkan semak belukar liar. Malam harinya, ia habiskan untuk merangkai kayu demi kayu menjadi bangunan. Dewi Walang Angin pun tidak tinggal diam dan setia membantu pekerjaan suaminya. Hingga akhirnya, berdirilah sebuah gubuk sederhana yang penuh dengan kehangatan cinta. Meskipun hanya gubuk kecil, mereka merasa sangat bahagia karena itu milik sendiri. Suatu hari, Dewi teringat akan bungkusan benih padi, pemberian ayah tercinta. Ia mengajak suaminya untuk segera menanam benih tersebut di lahan belakang rumah. Djoko setuju, dan mereka pun mulai bercocok tanam dengan penuh harapan baik. Benih pemberian Ki Gede ternyata bukan benih padi sembarangan seperti pada umumnya. Tanaman padi itu tumbuh dengan sangat cepat dan subur melampaui akal sehat. Bulir-bulir padi yang dihasilkan sangat padat dan memiliki kualitas yang istimewa. Ketika masa panen tiba, jumlah beras yang dihasilkan sungguh sangat melimpah ruah. Lumbung padi mereka penuh sesak dengan hasil panen yang seolah tak habis-habis. Kabar tentang keberhasilan panen mereka mulai terdengar ke telinga penduduk desa sekitar. Berkat ketekunan yang tak kenal lelah, nasib mereka berubah 180 derajat. Sepasang suami istri yang dulunya hidup di gubuk, kini menjelma menjadi saudagar. Mereka mulai membangun rumah yang jauh lebih besar, megah, dan sangat mewah. Kekayaan mereka terus bertambah seiring dengan hasil panen yang selalu sukses besar. Djoko Pandelegan kini dikenal sebagai tuan tanah yang paling kaya di wilayah tersebut. Pakaian mereka yang dulu lusuh, kini berganti dengan kain sutra yang indah. Makanan yang mereka santap setiap hari adalah hidangan lezat yang beraneka ragam. Kehidupan yang dulunya serba kekurangan, kini telah berganti menjadi serba berlebihan. Segala keinginan duniawi mereka dapat terpenuhi dengan mudah. Berkat harta yang melimpah, orang-orang di sekitar mulai menaruh hormat dan segan kepada pasangan kaya ini. Namun, ada bahaya tersembunyi yang mengintai di balik kemewahan harta benda dunia. Harta seringkali menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan itu sendiri. Tanpa disadari, kenyamanan hidup mulai mengikis karakter asli yang mereka miliki dulu. Djoko Pandelegan mulai merasa bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya semata. Ia mulai lupa bahwa ada campur tangan doa mertua dan keajaiban benih itu. Kesibukan mengurus harta membuat mereka perlahan melupakan pesen-pesen bijak Ki Gede. Mereka terlalu sibuk menghitung keuntungan hingga lupa cara bersyukur yang sesungguhnya. Dewi Walang Angin yang dulu lembut pun mulai terbuai oleh gaya hidup mewah. Interaksi mereka dengan warga sekitar mulai berubah menjadi berjarak dan eksklusif. Pagar rumah mereka dibangun tinggi seolah memisahkan diri dari kehidupan rakyat jelata. Mereka merasa status sosial mereka kini sudah berbeda jauh dengan tetangga sekitar. Ujian sesungguhnya bagi kemanusiaan mereka baru saja akan dimulai saat ini. Apakah mereka mampu mempertahankan hati nurani di tengah gelimang harta yang menyilaukan, ataukah harta tersebut justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan hidup mereka selamanya? Ingatan tentang janji pada Ki Gede perlahan mulai pudar, terhapus oleh keserakahan. Sifat asli manusia seringkali baru terlihat ketika ia memegang kekuasaan dan uang. Djoko Pandelegan kini berdiri di persimpangan jalan antara kebajikan dan keangkuhan. Sayangnya, ia mulai melangkah ke arah jalan yang salah tanpa ia sadari. Bibit-bibit kesombongan mulai tumbuh subur di hati. Sama suburnya dengan padinya, ia mulai memandang rendah orang lain yang tidak selevel dengan kekayaannya. Padahal dulu, ia hanyalah seorang pemuda miskin yang mendaki gunung mencari ilmu. Transformasi dari santri yang taat
menjadi saudagar yang angkuh terjadi perlahan. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kekayaan bisa mengubah watak seseorang seketika. Rumah mewah mereka menjadi saksi bisu perubahan sikap penghuninya dari hari ke hari. Tetangga sekitar mulai merasakan perubahan sikap Joko yang tidak lagi ramah. Tidak ada lagi sapaan hangat atau senyuman tulus yang dulu sering terlihat. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan sibuknya aktivitas mengurus gudang beras. Kejayaan materi telah mereka raih dengan sempurna dalam waktu yang relatif singkat. Namun kejayaan rohani mereka sedang berada di ambang kehancuran yang sangat nyata. Di balik dinding tebal rumah gedong itu, hati mereka semakin mengeras seperti batu. Mereka lupa bahwa roda kehidupan itu berputar dan tidak selamanya di atas. Mereka lupa bahwa ada zat yang maha membolak-balikan hati dan nasib manusia. Ujian berat akan segera datang dalam bentuk seorang tetangga yang membutuhkan pertolongan. Respons mereka terhadap ujian inilah yang akan menentukan takdir akhir hidup mereka. Apakah hati nurani mereka masih tersisa sedikit saja untuk berbagi dengan sesama? Ataukah pintu hati mereka sudah tertutup rapat oleh tumpukan karung beras? Mari kita saksikan bagaimana keserakahan mulai mengambil alih jiwa Joko Pandelegan. Bagian 3. Racun keserakahan yang membutakan ketika harta menghapus nurani kemanusiaan di balik dinding rumah yang megah. Sifat asli Joko Pandelegan mulai terkelupas. Kekayaan yang melimpah ruah ternyata membawa dampak buruk bagi kepribadiannya sehari-hari. Ia yang dulunya santun, kini berubah menjadi sosok yang sangat perhitungan dan pelit. Setiap butir beras baginya adalah uang yang tidak boleh hilang sedikit pun. Suatu hari yang terik, datanglah seorang tetangga miskin ke rumah megah itu. Pakaian orang itu kompeng-kemping, menandakan betapa sulitnya hidup yang ia jalani. Wajahnya lesu, dan tubuhnya kurus kering, karena sudah lama menahan rasa lapar. Dengan langkah gemetar, tetangga miskin itu memberanikan diri mengetuk pintu gerbang. Ia berharap sang saudagar kaya memiliki sedikit belas kasihan untuk berbagi rezeki. Joko Pandelegan keluar menemui tamu tak diundang itu dengan wajah yang masam. Tidak ada senyum ramah. Yang ada hanya tatapan sinis penuh rasa jijik. Tetangga itu memohon dengan suara parau meminta bantuan kepada Tuan Joko. Ia menceritakan bahwa keluarganya di rumah sedang kelaparan dan butuh makan. "Tuan, tolong bantu hamba. Keluarga hamba sangat kelaparan," ucap orang itu memelas. Mendengar itu, Joko Pandelegan malah bertanya dengan nada tinggi dan ketus. "Lantas apa yang kau inginkan dariku?" bentak Joko, tanpa rasa empati sedikit pun. Tetangga itu meminta sedikit padi untuk dimakan dan sebagian untuk ditanam kembali. Permintaan yang sangat sederhana bagi seseorang yang memiliki lumbung padi penuh sesak. Namun bagi Joko, permintaan itu terdengar seperti sebuah perampokan atas harta miliknya. "Apa? Meminta padi?" tanya Joko seolah tidak percaya dengan keberanian orang itu. Tetangga itu menjelaskan bahwa ia sangat miskin dan tak mampu membeli beras. Bahkan untuk makan hari ini saja, mereka sangat kekurangan dan hampir mati. Bukannya tergerak hatinya, Joko Pandelegan justru mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. "Enak sekali kau. Jika ingin makan, bekerjalah keras sepertiku," hardik Joko. Ia mencemooh orang itu sebagai pemalas yang bisanya hanya meminta-minta kepada orang lain. "Jangan hanya meminta-minta, hidupmu susah. Jangan menyusahkan orang lain," tambah Joko lagi. Ia berdalih bahwa ia dan istrinya bekerja keras banting tulang untuk kekayaan ini. Tetangga itu terus memohon, "Tolonglah Tuan, berikan sedikit saja untuk hari ini." Namun hati Joko Pandelegan sudah tertutup rapat oleh racun keserakahan yang mematikan. Dengan tegas ia berkata, "Tak ada." Sambil memalingkan wajahnya dari pengemis itu, kekejaman Joko tidak berhenti sampai di situ. Ia melakukan hal yang menghina. Ia melemparkan sisa-sisa beras ke tanah, seolah memberi makan seekor binatang. "Jika kau mau makan, pungutlah ini, dan segera pergi dari hadapanku," usirnya. Tetangga miskin itu hanya bisa pasrah menahan tangis, diperlakukan sangat tidak manusiawi. Harga dirinya hancur saat harus mengais butir demi butir beras di tanah berdebu. Dengan terpaksa dan air mata berlinang, ia memungut beras itu demi keluarganya. Pemandangan menyedihkan ini
sama sekali tidak menyentuh hati Joko dan istrinya. Dewi Walang Angin, yang melihat kejadian itu pun hanya diam, 1000 bahasa. Ia tidak berusaha mencegah suaminya atau membela tetangga yang malang tersebut. Sepertinya, kemewahan juga telah menumpulkan hati nurani sang putri pertapa itu. Mereka benar-benar telah melupakan pesan Ki Gede untuk tidak menjadi orang kikir. Sifat kikir Joko Pandelegan semakin menyia-di Jede setiap harinya setelah kejadian itu. Ia menutup pintu ropet-ropet bagi siapa saja yang datang meminta pertolongan darinya. Ia menjadi paranoid bahwa semua orang hanya ingin mengambil hartanya yang berlimpah. Cinta kasih dan kepedulian sosial telah hilang sepenuhnya dari rumah tangga mereka. Yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana cara melipat gandakan hasil panen padi. Tetangga sekitar mulai membenci dan menjauhi keluarga Joko Pandelegan karena keangkuhannya. Tidak ada lagi yang mau bertegur sapa dengan saudagar yang sombong itu. Joko pun tidak peduli. Ia merasa tidak butuh orang lain selagi punya uang. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Itulah pepatah yang sering kita dengar. Dan kehancuran itu sedang berjalan perlahan menuju pintu rumah Joko Pandelegan. Tanpa mereka sadari, kabar tentang keburukan sifat mereka menyebar sangat luas. Angin membawa kabar duka tentang hilangnya moralitas anak dan menantu Ki Gede, hingga akhirnya kabar buruk tersebut sampai juga ke telinga Ki Gede Penanggungan. Di pertapaannya yang sunyi, Ki Gede mendengar betapa pelitnya anak menantunya kini. Hati Ki Gede hancur berkiping-heping mendengar berita yang sangat mengecewakan itu. Ia tidak menyangka murid dan putri yang ia didik bisa berubah drastis. Rupanya mereka telah melupakan janji suci yang mereka ucapkan sendiri dahulu. Mereka telah mengkhianati amanah untuk membantu sesama. Jika sudah menjadi kaya raya, Ki Gede merasa bertanggung jawab untuk meluruskan kembali jalan hidup anak-anaknya. Ia memutuskan untuk turun gunung dan menemui mereka secara langsung di sana. Perjalanan Ki Gede kali ini bukan untuk melepas rindu, melainkan memberi peringatan. Hati orang tua mana yang tidak sakit melihat anaknya menjadi budak harta benda. Ki Gede berjalan jauh menuju desa tempat Joko dan Dewi membangun istananya. Sesampainya di sana, Ki Gede melihat rumah megah yang berdiri dengan angkuh. Namun, rumah itu terasa dingin dan sepi dari keberkahan doa dan sedekah. Ki Gede mencoba mencari keberadaan anak dan menantunya di dalam rumah besar itu. Namun ia tidak menemukan siapapun di ruang tamu maupun ruang keluarga. Sepi, sunyi, seolah rumah itu tidak berpenghuni, meski penuh dengan perabotan mahal. Ki Gede terus berjalan memeriksa setiap sudut rumah yang luas dan mewah itu. Ia kemudian melangkahkan kaki menuju halaman belakang rumah yang sangat luas. Di sanalah ia melihat pemandangan yang membuatnya mengelus dada, menahan kesabaran. Joko Pandelegan dan Dewi Walang Angin tengah sibuk menggarap sawah mereka sendiri. Padahal mereka sudah kaya raya. Namun mereka enggan membayar orang untuk bekerja. Keserakahan membuat mereka ingin mengerjakan semuanya sendiri, agar tidak keluar biaya. Mereka sibuk menumpuk harta, hingga tidak menyadari kehadiran sang ayah di sana. Mata mereka hanya tertuju pada podi-podi yang menguning. Bukan pada orang tua. Racun keserakahan benar-benar telah membutakan mata hati dan mata lahir mereka. Ki Gede berdiri mematung di pinggir sawah dengan perasaan campur aduk tak karuan, antara rindu, kecewa, marah, dan sedih melihat perubahan drastis darah dagingnya. Ia mencoba memanggil nama menantunya dengan suara yang lembut namun tegas. Ia berharap Joko akan menoleh, berlari, dan bersimpuh memohon maaf padanya. Namun harapan Ki Gede tinggallah harapan yang semu di tengah terik matahari. Tidak ada respons, tidak ada tolehan, seolah suara Ki Gede tak terdengar. Apakah mereka benar-benar tidak dengar, atau pura-pura tidak dengar panggilan itu? Kesombongan seringkali membuat telinga manusia tuli terhadap nasihat dan panggilan kebaikan. Saat inilah detik-detik penentuan nasib mereka akan segera terjadi di sawah itu. Kesabaran seorang pertapa sakti pun memiliki batasnya jika menyangkut soal adab. Apa yang akan terjadi jika orang tua yang keramat merasa diabaikan anaknya? Mari kita simak akhir tragis dari kisah kesombongan ini di bagian terakhir. Bagian 4,
Kutukan abadi, sang resi penyesalan yang terlambat dan hukuman. Menjadi batu Ki Gede, Penanggungan berdiri di pematang sawah, menatap anak dan menantunya bekerja. Joko Pandelegan, kemarilah, aku ingin bicara denganmu. Seru Ki Gede lantang, namun tidak ada sahutan sedikit pun dari mulut Joko Pandelegan di tengah sawah. Joko tetap sibuk dengan padinya, seolah suara mertuanya hanyalah angin lalu. Ia bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan kehadiran sosok tua itu. Ki Gede mencoba memanggil sekali lagi. Kali ini ditujukan kepada putri kandungnya. Putriku, Dewi Walang Angin. Ini ayahmu, aku datang untuk bicara dengan kalian, sama seperti suaminya. Dewi Walang Angin pun tidak memberikan respon apapun. Keduanya, baik anak maupun menantu, kompak mengabaikan panggilan sang ayah tercinta. Mereka tak bergeming dari aktivitasnya dan tak menggubris kehadiran Ki Gede Penanggungan. Mereka terlalu takut kehilangan waktu sedetik pun untuk mengurusi harta kekayaan mereka. Sikap kurang ajar ini membuat darah Ki Gede berdesir, menahan amarah hebat. Ia merasa harga dirinya sebagai orang tua dan guru telah diinjak-injak habis. Diabaikan oleh anak sendiri jauh lebih menyakitkan daripada diserang ribuan musuh. Kesabaran Ki Gede akhirnya habis melihat tingkah laku mereka yang seperti patung. Wajah Ki Gede memerah, matanya menatap tajam penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Ia akhirnya mengeluarkan kalimat pamungkas yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Dengan suara bergetar menahan emosi, Ki Gede melontarkan ucapan keramatnya. Kalian berdua diam saja, kalian seperti candi, tak bisa mendengar ataupun bicara. Ucapan seorang resi sakti bukanlah sekadar kata-kata biasa, melainkan sebuah sabda, sabda Pandita Ratu. Sekali terucap pantang untuk ditarik kembali selamanya. Seketika itu juga, alam semesta merespon kemarahan Ki Gede dengan dahsyat. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita seketika itu. Awan hitam bergelang-gulang, berkumpul tepat di atas sawah milik Joko Pandelegan. Angin kencang berhembus, menerbangkan podi-podi yang mereka banggakan selama ini. Suara guntur menggelegar menyambar-nyambar, bersahutan tanpa henti, laksana cambuk api. Suasana berubah mencekam, seolah alam murka terhadap kedurhakaan anak manusia. Joko dan Dewi tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi kaku dan sangat berat. Mereka mencoba bergerak, mencoba berteriak memanggil ayah, namun mulut terkunci rapat. Ucapan Ki Gede tadi berlaku seperti kutukan instan bagi kedua tubuh mereka. Perlahan tapi pasti, kulit mereka mengeras, berubah tekstur menjadi batuan andesit. Kaki mereka yang menapak di tanah sawah mulai menyatu dengan bumi pertiwi. Di tengah hamparan padi yang luas, tubuh Joko Pandelegan berubah wujud total. Tubuh Dewi Walang Angin pun mengalami nasib yang sama tragisnya dengan suaminya. Dalam sekejap mata, dua manusia serakah itu telah lenyap dari pandangan mata. Sebagai gantinya, berdirilah bangunan candi batu yang kokoh di tengah sawah. Mereka diam membeku, benar-benar seperti candi yang tidak bisa bicara lagi. Ki Gede menatap candi jelmaan anaknya dengan tatapan sedih bercampur penyesalan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kutukan yang terucap tak bisa ditarik kembali. Kalian menghilang bersama janji yang sudah kalian ingkari sendiri. Gumam Ki Gede, inilah akibatnya jika melupakan asal-usul dan bersikap sombong kepada sesama. Candi itu berdiri sunyi sebagai monumen peringatan atas keserakahan manusia. Penduduk desa yang melihat kejadian itu gempar dan berbandong-bandong datang mendekat. Mereka takjub sekaligus ngeri melihat perubahan wujud saudagar kaya itu. Sejak saat itu, orang-orang menyebut bangunan itu dengan nama Candi Pari. Kata pari dalam bahasa Jawa berarti padi, melambangkan lokasi kejadiannya. Candi itu berada di tengah sawah dan lumbung padi yang menjadi obsesi mereka. Selain Candi Pari, konon ada juga sumur di dekatnya yang disebut Candi Sumur. Keduanya menjadi saksi bisu legenda tragis tentang anak yang durhaka pada orang tua. Harta kekayaan yang mereka kumpulkan kini tidak ada artinya sama sekali. Rumah mewah, sawah luas, dan tumpukan beras tidak bisa menolong mereka. Mereka kini hanyalah batu mati yang menjadi tontonan orang dari masa ke masa. Kisah Joko Pandelegan dan Dewi Walang Angin
mengajarkan kita pelajaran sangat berharga, bahwa setinggi apapun jabatan dan sebanyak apapun harta, adab adalah segalanya. Jangan pernah meremehkan orang lain, apalagi orang tua yang telah membesarkan kita. Roda kehidupan bisa berbalik dalam sekejap mata jika Tuhan sudah berkehendak. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehancuran dan penyesalan tiada akhir. Jadilah seperti ilmu padi, kian berisi kian merunduk, bukan kian mendongak. Hingga hari ini, Candi Pari masih berdiri kokoh di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Bangunan dari batu bata merah itu menyimpan aura mistis yang sangat kental. Banyak orang yang datang berkunjung untuk melihat sisa-sisa legenda masa lalu ini. Bagi sebagian orang, candi ini hanyalah tumpukan batu bata kuno biasa saja. Namun bagi yang tahu kisahnya, candi ini adalah teguran keras dari leluhur. Teguran agar kita selalu menjaga amanah dan tidak terlena oleh kilau dunia. Bayangkan penyesalan Joko dan Dewi yang terperangkap dalam tubuh batu selamanya. Mereka bisa melihat dunia, tapi tidak bisa lagi menikmati hasil panen mereka. Mereka abadi, namun dalam bentuk hukuman yang sangat menyedihkan dan sunyi. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita menjadi Candi Pari masa kini karena sifat kikir kita. Sayangilah orang tuamu selagi mereka masih ada. Jangan abaikan panggilan mereka. Berbagilah rezeki dengan sesama, karena harta tidak akan dibawa mati. Legenda Nusantara selalu menyimpan kearifan lokal yang relevan sepanjang zaman. Kita harus melestarikan cerita-cerita ini agar tidak punah ditelan kemajuan zaman. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Candi Pari ini dari awal hingga akhir. Bagaimana menurut kalian tentang hukuman yang diterima oleh Joko dan Dewi? Apakah menurut kalian kutukan Ki Gede itu pantas atau terlalu kejam? Atau mungkin kalian punya versi lain dari cerita rakyat daerah kalian sendiri? Tuliskan pendapat dan diskusi kalian di kolom komentar di bawah video ini. Kami sangat ingin membaca perspektif kalian tentang pesan moral cerita ini. Jika kalian menyukai konten sejarah dan legenda seperti ini, dukung kami terus. Tekan tombol subscribe sekarang juga untuk channel Jejak Wangsa. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu update video terbaru dari kami. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga tahu kisah ini. Mari kita jaga warisan budaya leluhur bersama Jejak Wangsa. Sampai jumpa di penelusuran sejarah dan misteri Nusantara di video berikutnya. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya sendiri. Tetaplah rendah hati dan berbuat baiklah kepada sesama manusia di bumi. Akhir kata, semoga kita semua terhindar dari sifat tercela seperti cerita tadi. Salam budaya dan salam lestari dari kami, tim Jejak Wangsa untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Sobat Jejak Wangsa. Disclaimer, konten ini dibuat berdasarkan legenda dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk hiburan dan pelestarian budaya. Kesamaan nama, tempat, atau kejadian mungkin merupakan bagian dari unsur sejarah atau kebetulan semata. Percaya atau tidak, dikembalikan kepada keyakinan masing-masing penonton.